Halo guys, ketemu lagi dengan aku Tia. Jadi kali ini aku mau cerita soal pengalaman horornya orang-orang yang eh, yang mau kirimin cerita horor, kirimin aja ya di komennya aku biar aku nanti bacain satu-satu. Jadi ada nih orang yang ingin bercerita tentang eh, apa ya? Aku mau cerita apa dulu ya? Cerita horor dulu ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, namanya juga tinggal di Indonesia, pasti udah gak asing dong sama cerita horornya orang-orang Indonesia gitu loh. Nah, jadi cerita yang akan aku bawakan ini adalah cerita dari Ratu Pantai Selatan yang katanya kita tidak boleh pakai baju hijau. Itu benar apa tidak? Nah, jadi kita sebut aja Mbak Nini dengan nama Nini. Ini nama samaran ya. Jadi Mbak Nini itu waktu itu kan dia lagi pergi tuh. Dia itu suatu hari Mbak Nini itu dia pengen ke pantai. Nah, karena dia pengen ke pantai, dia duduk dong di pantai. Dan saat itu pas suasananya lagi terombang-ambing gitu dan bunyi-bunyi suara ininya itu suara apa sih namanya? Suara gelombang air lautnya kan. Nah, dia itu pernah melihat atau menyaksikan adanya Ratu Nyi Roro Kidul. Nah, dia awalnya itu ngerasa kayak shock gitu loh, karena kenapa bisa tiba-tiba ada Nyi Roro Kidul di dalam kehidupannya gitu loh. Maksudnya kayak kayak dia tuh tidak percaya tahayul gitu loh awalnya, cuman setelah dia melihat kebenarannya tentang Nyi Roro Kidul, akhirnya dia tahu. Saat itu dia lagi memancing ikan yang kebetulan dekat dengan pantai Ratu Selatan itu. Dia bertemu langsung dan dia di situ syok karena melihat parasnya yang cantik, ayu, ditambah ada mahkotanya dan menjunjung juntai warna hijau. Jadi persis warna hijau. Nah, awalnya dia itu berpikiran bahwa itu tuh bukan Nyi Roro Kidul, karena bagi dia tidak percaya yang namanya tahayul gitu kan. Nah, setelah dia menyaksikannya sendiri, dia jadi tahu, oh ternyata di situ ada Nyi Roro Kidul. Dan dia pun mulai tuh membersihkan mengambil ikan sebanyak-banyak mungkin, dan dia memberitahukan kepada warga bahwa dia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tapi sebelumnya, apakah kalian percaya sama adanya Nyi Roro Kidul? Kalau menurut aku pribadi sih aku tidak percaya, karena aku tidak pernah mengalami kejadian yang sehorornya dah gitu loh. Jadi aku tidak tahu gitu apakah Nyi Roro Kidul itu benar dari pantai selatan atau tidak. Nah, terus ceritanya ini jadi berdasarkan informasi yang aku dapat dari Mbah Google, dulunya Nyi Roro Kidul itu bernama Ratu siapa gitu. Pokoknya ratunya tuh cantik gitu. Dan dia tuh dulu tinggal di istana. Istananya memang dekat dengan berdekatan dengan pantai selatan. Terus udah gitu, dulunya dia itu adalah seorang permaisuri dan seorang anak yang cantik sekali saat zaman itu. Tapi dia itu difitnah sama Nyai Blorong. Nyai Blorong ini saudaranya sendiri, dia difitnah bahwa katanya dia tengah hamil di luar nikah. Padahal saat itu belum ada kebenarannya. Karena difitnah, akhirnya Nyi Roro Kidul ini dia diusir gitu karena fitnahan dari Nyi Blorong. Padahal itu adalah tindakan dari Nyi Blorong sendiri. Terus udah gitu difitnah, dia mungkin merasa sakit hati, dia putus asa, dia menceburkan dirinya ke pantai selatan untuk katanya sih untuk memperdalam ilmunya dia supaya dia tuh bisa nyerang Nyi Blorong katanya. Itu yang versi pertamanya. Yang versi keduanya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Nyi Roro Kidul itu tidak ada. Tapi mitosnya ada, karena ada yang bilang tidak boleh pakai baju hijau saat di pantai selatan. Ada yang bilang tidak boleh memakai perhiasan yang terlalu mewah, karena katanya kalau perhiasannya terlalu mewah nanti bisa diikutin sama Nyi Roro Kidul. Dan ada yang bilang kalau kalau kita kesana dalam berpikirannya negatif nih ke pantai selatan, jadi nanti kita akan jadi budaknya dia. Ada yang bilang gitu, dan itu dari versi keduanya. Yang versi ketiganya, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Nyi Roro Kidul itu tidak ada.
Tapi banyak orang-orang mengklaim kalau itu adalah Nyi Roro Kidul atau titisannya, padahal sebenarnya Nyi Roro Kidul itu sudah damai di lautan, jadi dia tidak akan mungkin ke atas gitu loh, kecuali dia merasa dirinya terancam baru dia ke atas. Ada yang mengatakan 3 versi yang berbeda. Jadi kalau menurut kalian itu gimana sih? Kalau menurut aku sih percaya dengan versi yang kedua ya, tidak boleh memakai baju hijau, tidak boleh memakai perhiasan yang benar-benar berwarna emas banget, karena bisa dicuri. Karena menurut aku itu masuk akal dan masuk make sense gitu loh, karena kan kayak di dunia gini kan pasti ada alam gaibnya kan gitu loh. Nah, aku mau ceritain yang kedua, yaitu tentang pasar setan. Kalian pasti udah pernah ngedenger pasar setan ini gitu loh. Ada beberapa informasi yang aku dapat. Katanya dulu ada seorang pemuda, kita sebut aja pemuda ini namanya Bagas gitu kan. Nah, si Bagas ini kan dia mau ke Gunung Kawi gitu kan. Nah, terus udah gitu kita sebut aja Gunung Kawi ini dengan inisial Gunung H gitu. Nah, dia mau ke Gunung H kan saat itu. Nah, pas dia di sana, awalnya dia tidak merasakan anehan. Dia tidak merasakan keanehan, dia berjalan seperti biasanya sampai singkat cerita malam hari pun tiba. Nah, dia kan mau bikin base camp gitu kan di pos ketiga kalau nggak salah. Dan katanya saat itu padahal masih pegunungannya tuh masih sepi. Dan tiba-tiba dia merasa hawanya udah nggak enak. Akhirnya dia pun berlari keluar untuk melihat apakah ada seseorang yang bersama dia, karena dia ngerasa di situ tuh juga orangnya tuh rame kayak ada orang yang jualan gitu. Nah, pas dia buka, dia terkejut karena dia seumur hidup tidak pernah melihat yang namanya hantu, dan dia tuh syok. Kenapa ada pasar di malam hari? Yang seharusnya bukannya pasar itu adanya di pagi hari ya atau siang hari ya gitu. Karena dia merasa tidak logis dengan kejadiannya, dia pun mulai tuh mendekati pasar. Dan di situ rame, ada anak-anak, ada balita, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Dan ketika dia melihat kakinya, dia terkejut. Kok kakinya itu nggak napak? Biasanya kan kalau orang, kalau memang beneran manusia pasti nampak kan kakinya. Dia bilang tidak. Dia terkejut, tapi dia kayak bersimpati gitu dalam hatinya dia, bahwa mungkin saja orang-orang itu lagi kecapean, makanya nggak nampak kakinya gitu loh. Dan orang-orang itu pakai bahasanya mereka sendiri di pasar itu gitu loh, sehingga dia tuh jadinya merasa tidak nyaman karena dia kan lagi tidur nih, tiba-tiba ada suara kayak geradak keruduk gimana gitu, jadi dia ngerasanya nggak nyaman. Karena dia nggak nyaman, dia pun memberitahu tuh kepada orang-orang bahwa jangan mengganggu tidur saya ya, saya mau tidur. Dan besokannya dia itu terkejut setelah pasar setan ini tidak ada besokannya, hanya ada bebatuan. Dan kalau nggak salah itu dia hampir mau masuk ke jurang gitu, karena di situ ada batuan gede gitu. Dan dia pun syok, kenapa dia bisa berada di batuan yang entah beranda dia tidak pernah di situ sebelumnya. Karena dia syok, dia pun mungkin melaporkan kejadiannya itu ke orang-orang. Jadi orang-orang itu jadinya percaya gitu loh sama omongannya si Bagas, padahal itu belum tentu gitu. Dan oke, sekian aku menceritakannya, dan maaf kalau singkat karena aku juga buru-buru. Jadi oh ya, thanks for watching, bye bye.